Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham-saham yang telah teman-teman request pada posting Instagram Trading for Better Life. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang di bulan Oktober ini masih diakumulasi oleh asing. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham JSMR. Saham JSMR hari Jumat kemarin ditutup naik 0,76% ke harga 3.980. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari Jumat kemarin bergerak naik, secara tren JSMR saat ini masih bergerak downtrend. Jadi beberapa hari yang lalu sempat turun di bawah support di harga 4.000. Saat ini masih berusaha untuk meretest kembali harga 4.000 ini. Jadi saat ini harga 4.000 masih berupa resisten, dan di atasnya masih ada dua resisten kuat yang harus ditembus JSMR untuk mulai bergerak uptrend kembali, yaitu resisten di EMA 150 di harga 4.050 dan garis resisten EMA 50 di sekitar harga 4.120. Selama masih gagal naik di atas garis EMA 150, JSMR masih ada potensi untuk lanjut turun dan bergerak downtrend. Jadi harus hati-hati apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin ada sedikit akumulasi. Dan dari data pergerakan asing, teman-teman lihat yang tanggal 3, jangan lihat yang tanggal 4 karena ini data maintenance dari sekuritas atau mock trading. Jadi kita lihat yang tanggal 3 ini masih ada akumulasi, dan selama bulan Desember asing masih masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Dan untuk saham JSMR bisa kita lihat sebenarnya dalam beberapa minggu terakhir ini asing masih terus akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, JSMR masih ada potensi untuk mencoba naik di atas harga 4.000 minggu depan. Jadi masih ada potensi untuk naik di atas harga 4.000 dan mencoba naik di atas garis EMA 150. Tapi apabila teman-teman mau entry, paling amannya adalah tunggu JSMR berhasil naik di atas garis EMA 150 baru teman-teman entry. Karena walaupun minggu depan masih ada potensi untuk naik, tapi secara tren dia masih downtrend. Apalagi kenaikan hari Jumat kemarin akumulasinya masih kecil. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ICBP. ICBP hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 8.700. Dan penurunan ini bisa kita lihat ICBP masih bertahan di atas garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 8.725. Pada tanggal 30 November kemarin, ICBP memang sempat turun lumayan dalam dan berada di bawah garis EMA 150. Tapi ini belum terkonfirmasi break, dan keesokan harinya ICBP ternyata masih bisa bertahan di atas garis EMA 150. Jadi sampai saat ini garis EMA 150 masih belum terlewati dan masih berupa support. Dan untuk resisten bisa kita lihat masih di harga 9.000. Jadi tanggal 1 Desember berhasil rebound dari garis EMA 150. Tanggal 2 berusaha untuk naik melewati harga 9.000, ternyata masih gagal break dan bergerak turun kembali. Jadi secara tren ICBP saat ini masih bergerak sideways. Untuk garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, penurunan hari Jumat kemarin masih ada akumulasi. Dan asing bisa kita lihat di bulan Desember ini 3 hari terakhir perdagangan ini masih akumulasi. Jadi bisa kita lihat pada tanggal 29 dan 30 November asing melakukan distribusi. Pada saat tanggal 1 Desember naik 5% lebih, asing kembali masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan setelah itu terus masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya ICBP juga menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman ingin membeli saham ini, bisa tunggu di harga 8.700. Selama dia masih bisa bertahan di atas harga itu, teman-teman bisa entry dengan target take profit jangka pendek itu di harga 9.000. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 juga masih oke. Tapi apabila minggu depan ternyata garis EMA 150 terlewati, sebaiknya jangan entry pada saham ICBP. Karena secara tren akan mulai melemah dan bergerak downtrend. Jadi apabila
garis EMA 150 terlewati, maka support berikutnya jika kita perhatikan di sekitar harga 8.450. Dan secara tren akan mulai downtrend dan garis EMA 50 dan 150 akan berubah menjadi resisten. Jadi sudah tidak layak entry apabila garis EMA 150 terlewati. Berikutnya saya akan menganalisa saham Pewon. Pewon hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 482. Jadi saat ini jika kita lihat di grafik, Pewon masih bertahan di atas support di harga 480. Tapi secara tren, Pewon sudah mulai jelek karena sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan 2 minggu terakhir ini penurunan Pewon lumayan dalam. Berusaha untuk break dari harga 550 ternyata gagal break. Langsung turun di bawah garis EMA 50 dan lanjut turun di bawah garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar harga 494. Dan garis EMA 50 di harga 508 merupakan resisten yang harus ditembus Pewon untuk mulai bergerak uptrend kembali. Dan di antaranya masih ada resisten psikologis di harga 500. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih terus mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, kenaikan hari Jumat kemarin bisa kita lihat ada akumulasi. Dan asing pun 1 minggu terakhir ini jika kita lihat masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham Pewon. Jadi Pewon menarik untuk dipantau juga, walaupun ada rebound, tapi ingat selama dia masih gagal naik di atas garis EMA 50, Pewon juga masih ada potensi untuk bergerak sideways. Dan satu candle hijau ini masih wajar karena memang sudah turun sangat dalam, jadi memang pasti ada technical rebound sementara. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk trading jangka pendek. Karena saya lihat Pewon masih ada potensi untuk naik mengetes harga 500. Selama dia naik menyentuh harga 500 masih gagal break, Pewon masih ada potensi untuk balik kembali ke harga 480. Jadi sebaiknya saat ini swing trade dulu, atau memang mau hold selama masih bertahan di atas harga 480 juga oke, tapi hati-hati apabila harga 480 terlewati, Pewon akan lanjut downtrendnya dengan support berikutnya di harga 450. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham MSIN. Saham MSIN hari Jumat kemarin naik arah ke harga 730. Dan dalam beberapa hari terakhir ini memang saham MSIN ini terus bergerak naik. Sebelumnya bisa kita lihat sempat turun di bawah garis EMA 50. Setelah itu berhasil retest dan naik kembali. Setelah berhasil naik, MSIN terus bergerak naik tinggi. Yang sebelumnya resisten di harga 550 dan 600 langsung terlewati dalam 2 hari perdagangan. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat langsung bergerak naik tinggi. Dan bisa kita lihat kenaikan tinggi hari Jumat kemarin ada akumulasi. Dan asing pun melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Tapi bisa kita lihat top buyer-nya walaupun akumulasi besar, ini adalah sekuritas MNC. Jadi sekuritas dia sendiri. Dan bisa kita lihat tadi MSIN untuk tanggal 2 memang masih ada akumulasi, tapi tetap brokernya adalah MNC Sekuritas. Jadi memang sekuritas dia sendiri yang mengakumulasi dan menggoreng sahamnya untuk naik lumayan tinggi. Memang ada pemberitaan sentimen positif, yaitu MNC Studio akan menjadi grup digital. Karena memang saat ini apapun yang ada digital harganya cenderung digoreng naik. Tapi teman-teman harus hati-hati apabila teman-teman baru entry hari Jumat kemarin di harga atas. Memang minggu depan MSIN ini masih ada potensi untuk lanjut naik mendekati resisten di harga 800. Tapi apabila teman-teman baru mau entry hari Senin depan, harus sangat hati-hati, dan saya sebenarnya tidak menyarankan untuk entry lagi walaupun masih ada potensi untuk naik. Tapi karena sudah naik setinggi ini dan yang akumulasi adalah sekuritas dia sendiri, ada potensi setelah naik MSIN akan langsung dibuat turun lumayan dalam. Jadi untuk teman-teman yang sudah membeli saham ini pada saat break dari garis EMA 50, saat ini sudah bisa mempersiapkan untuk take profit. Jadi apabila lihat mendekati harga 800 MSIN sudah mulai berbalik arah, atau lihat broker EP sudah mulai distribusi, pertimbangkan untuk take profit. Jadi jangan terlalu serakah untuk saham-saham MNC Group. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.